jangan sampai kita tuh Ya, ambisius ya. Pokoknya pemerintah wajar lah ya, namanya kan wajar demi supaya ambisius. adanya pembangunan yang merata ya. Kita setuju ya, Iya, merata soalnya tidak hanya di Jawa kita melakukan pembangunan, kita harus juga melakukan pembangunan di Sumatera, di jadi merata ya Bu ya, Kalimantan, bukan ya hanya di Jawa kita Jawa aja ya Bu harus ya, karena kan betul. negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang Bisa. sampai Merauke ya. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar pendengar radio dan penonton TV Parlemen? Kita jumpa lagi nih dalam program Sudut Dengar Parlemen, podcast yang selalu memotret persoalan dari sudut dengar yang sebenarnya. Saya Nana kembali bersama Bimo, kali ini akan mengajak Anda bicara tentang pemberian modal negara BUMN Karya untuk dukung proyek strategis nasional. Pemberian penyertaan modal negara atau PMN kepada BUMN di sektor infrastruktur atau yang lebih dikenal dengan BUMN Karya adalah upaya untuk mengakselerasi proyek strategis nasional atau PSN. DPR RI menyoroti BUMN Karya yang memperoleh PMN di tahun lalu dan tahun ini agar bisa semakin efektif dan mengupayakan proyek pembangunan nasional seoptimal mungkin. Salah satu PMN yang memerlukan dana besar adalah proyek tol Trans Sumatera yang dimana BUMN Karya di dalamnya yaitu Hutama Karya dengan jumlah yang diberikan mencapai 23,85 triliun rupiah yang akan digunakan untuk kelanjutan pembangunan 8 ruas tol Trans Sumatera. Untuk mengetahui hal itu, kita akan berdiskusi dengan narasumber kita pada podcast Sudut Dengar Parlemen kali ini. Baik pendengar radio Parlemen dan penonton TV Parlemen, langsung saja kita saksikan podcast Sudut Dengar Parlemen bersama rekan saya Bimo. Sudut Dengar Parlemen. Saat ini saya Bimo Pratama sudah bersama dengan narasumber kita pada kesempatan podcast episode ke-22 kali ini. Sudah hadir di studio podcast kita Ibu Nevi Zuairina, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, daerah pemilihan Sumatera Barat 2. Cak Mano kabarnya, Mbak Nevi? Alhamdulillah baik. Baik-baik saja ya. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tentang pemberian penambahan PMN bagi BUMN Karya, khususnya 3 BUMN Karya yaitu Hutama Karya, Waskita Karya, dan juga Adikarya, di mana dalam kaitannya pemberian PMN ini adalah upaya untuk mendukung akselerasi proyek strategis nasional yang akan dibahas tentunya dan sudah dibahas di beberapa minggu lalu dalam RDP di Komisi 6. Nah, Ibu Nevi, Bimo mau tanya nih Bu, suntikan PMN ini kan diberikan untuk BUMN sektor infrastruktur ya Bu ya, yang ada belakangnya Karya ya Bu ya. Dan itu tujuannya adalah untuk memberikan kelanjutan proyek strategis nasional. Nah itu boleh dijelaskan seperti apa Ibu? Ya, proyek strategis nasional ini adalah proyek yang dijalankan oleh pemerintahan kita sekarang dan ditargetkan akan beroperasi semua pada tahun 2024. Ya. Dan ini ternyata proyek ini adalah proyek pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan tol di Pulau Sumatera. Dan berdasarkan peraturan Presiden ya, bahwa untuk pembangunan tol Sumatera itu sampai kepada penugasan, ya penugasan. Dan direncanakan itu jalan tol Sumatera itu akan terhubung dari Lampung sampai ke Aceh ya, dari ujung ke ujung ya Bu? Ujung ke ujung. Karena kan seperti di Jawa kan sudah ya udah mulai diangsur lintas utamanya dan bahkan feeder-feedernya gitu kan, dari Jakarta. Bahkan kalau kita ingat dulu zaman Belanda itu dari Anyer sampai Panarukan ada jalan ya. Sekarang kita dari di Jawa dari Anyer sampai Panarukan ada jalan tol gitu, udah jalan biasa. Ini memang akhirnya bisa meningkatkan perekonomian di masa yang akan datang, walaupun sekarang lintas hariannya masih rendah, ya masih rendah, masih belum ekonomis, tentu jadi tantangan ya buat pemerintah dan juga pelaku BPJT ya, BP untuk meningkatkan omsetnya begitu. Baik Bu, sebetulnya itu pemberian PMN sendiri, Bimo juga pengen tahu kenapa kok selalu overcost ya Bu ya, kenapa kok selalu mereka membutuhkan tambahan dari PMN itu sendiri. Nah sebetulnya apa ya, kayak semacam layak atau tidak menerima itu indikasinya apa ya Bu? Ya sebetulnya dalam memberikan PMN ya kepada BUMN, pemerintah itu mewajibkan BUMN itu
harus mencapai namanya KPI, Mm-mm. ya, target indikator kinerja utama Mm. yang tertuang di kontrak dengan kementerian atau lembaga terkait yang menjadi PJ, ya, penanggung jawab kerja masing-masing perusahaan tersebut. Agar APBN yang sudah diberikan ke BUMN benar-benar digunakan untuk makmur masyarakat dan dikelola dengan akuntabel dan transparan. Jadi kayak good governance, good corporate governance, Iya, Bu, ya. terus good corporate management, ya. Yang ketiga prinsip kehatian. Prinsip kehatian. Ya, 3 hal itu harus diingat oleh BUMN, ya, untuk mencapai penggunaan PME ini tepat, ya, sehingga dari KPI ini maka ada output dan outcome, dan keduanya harus punya sasaran Ya, apa tuh, yang Bu? tepat. Ujungnya adalah mensejahterakan masyarakat ujungnya, ya. Selain itu pemerintah melalui Kemenku juga meminta agar BUMN, penerima PMN agar dapat terus melakukan transformasi total, ya, dan melakukan pembenahan di dalam dirinya masing-masing. Karena gini, ya, beda nanti kalau perusahaan swasta itu kan dia suka memikirkan bagaimana ya supaya usaha kita jalan, ya. Iya, terus Tapi kalau profit. BUMN itu kan punya negara, ya, jadi kalau misalnya ada apa-apa kan negara bantu gitu, ya. Nah kalau swasta kan enggak, ya. Nah jadi ada yang dijagain gitu Nah, ya kalau BUMN ya. iya, makanya. Nah ini, ya, manajemen, ya, gizi-gizinya, ya, kehati-hatiannya harus perlu juga dimiliki oleh para BUMN, ya, ketika menerima PMN ini betul harus sasaran tepat dan bisa menyejahterakan masyarakat, ya. Dan terus juga dengan adanya PMN, BUMN bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan skala bisnis UMKM. Sehingga bisa memberi kontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur prioritas sehingga meningkatkan daya saing Indonesia. Kalau dulu waktu saya ikut merantau sama suami saya ke Malaysia di tahun 99, sudah terhubung itu, ya, jalan tol dari ujung Malaysia atas sampai ke bawah 99. Lebih dulu justru, ya, Bu, Malaysia, ya. Padahal Iya, merdekanya lebih dulu Indonesia. Iya, makanya. Jadi memang terasa betul, ya, ini jadi untuk pemulihan ekonomi nasional, terus meningkatkan daya saing Indonesia. Dan kami sering menyampaikan agar pengelolaan BUMN secara profesional dan transparan, sehingga BUMN ke depannya kita harapkan tidak lagi mendapatkan suntikan PMN, yang juga berasal dari APBN. Tentu kan kita kan bisa menggunakan uang tersebut buat yang lain, Buat yang ya. lain, benar. Tidak buat BUMN. Kita harapkan ke depan BUMN akan untung, ya, sehingga dia tidak lagi mendapatkan PMN, ya, Bu, ya. Nah, tadi Bu Devi sempat menyinggung tentang tol Trans Sumatera yang menjadi salah satu bagian dari proyek strategis nasional, ya, Bu, ya. Nah, itu Komisi 6 nih, Bimo pengen tahu apakah sudah pernah ke sana tinjauan langsung? Sudah ada berapa kali, ya. Udah berapa kali, ya, Untuk tol terakhir kali yang gimana, Bu? Padang Cincin ini dapil saya sudah alhamdulillah, ya, di tempat saya itu, di dapil saya itu insya Allah awal tahun 2024 akan selesai. Itu feeder, ya, tolnya feeder itu. Tapi yang tol yang lintas utamanya ya sudah mulai diangsur nih oleh Utama Karya, ya, dari mulai Lampung sampai ke Aceh sudah mulai diangsur. Tapi dipastikan 2024 selesai. Ya, sepertinya begitu targetnya, 2024 semua selesai. Semoga, ya, Bu, ya. Mudah-mudahan. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi tentunya setelah informasi yang mulai berikut ini. Tetap di Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Ya, pemirsa dan pendengar TV dan Radio Parlemen, kembali lagi bersama saya Bimo Pratama di podcast Sudut Dengar Parlemen, masih bersama dengan Ibu Nevi Zuhairina, ya, Bu, ya. Dan melanjutkan pertanyaan, Ibu, tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana indikator, lalu bagaimana latar belakang pemberian proyek strategis nasional nih. Nah, kali ini Bimo pengen tahu nih, Bu, kondisi manajerial dari BUMN Karya saat ini itu seperti apa sih, dan juga mungkin penjelasan dari Ibu Nevi tentang hal ini. Boleh, Bu? Kita harus perhatikan, ya, ada 3 hal, yaitu good corporate management dan good corporate governance dan good corporate management, dan yang ketiga prinsip kehati-hatian. 3 hal ini kita harus menjadi landasan dasar BUMN menerima PMN, ya. Nah, kita lihat laporan keuangan di tahun 2021 yang telah diterbitkan oleh 4 BUMN Karya. Ternyata ada 1 BUMN Karya yang rugi, ya, yaitu Utama Karya. Bahkan kalau Adikarya itu mencatatkan kenaikan laba bersih di tahun 2021
di tahun 2020 ya, dan juga PT PP mencatatkan juga kenaikan laba bersih juga di tahun 2020-2021. Lalu Wijaya Karya meskipun mengalami penurunan akan tetapi masih mencatatkan laba bersih di tahun 2021. Masih laba ya. Ya, adapun mengenai kerugian Hutama Karya yang membengkak ya 18% menjadi 2,45 triliun pada tahun 2021 dibandingkan kerugian 2,03 triliun di tahun sebelumnya. Dari keempat BUMN karya ini yang sudah menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2021, ya kita dapat melihat bahwa pengelolaan BUMN masih perlu terus dilakukan perbaikan dan peningkatan. Ya tadi yang 3 hal tadi saya sebutkan. Di samping itu juga pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang penugasan diberikan kepada BUMN karya untuk mengerjakan proyek-proyek nasional. Jangan sampai kita tuh ambisius ya, pemerintah wajar lah ya, namanya kan ingin supaya adanya pembangunan yang merata ya. Kita setuju ya, merata, soalnya tidak hanya di Jawa kita melakukan pembangunan, kita harus juga melakukan pembangunan di Sumatera, di Kalimantan, ya, Jawa kita harus ya, karena kan negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Tapi tentu kita juga harus hitung-hitungan lah ya. Izinnya ada Menteri Keuangan ya, pandai menghitung, jangan sampai nanti BUMN karya itu dikorbankan ya, sehingga menyebabkan kerugian pada BUMN-nya, dan akhirnya kan mau nggak mau kita kan pemerintah jadi memberikan PMN lagi ya kepada BUMN tersebut. Makanya Komisi 6 ini berkesinambungan dengan Komisi 11 ya Bu ya. Terus ya kalau kita kan di sini kan izin prinsip ya namanya di BUMN di Komisi 6, nanti di Komisi 11-nya itu izin apa namanya itu? Izin keuangan ya, anggaran ya Bu ya. Supaya pencairan kali ya, karena sudah ada Menteri Keuangan ya. Betul. Ya artinya memang jangan juga nanti kejadian kita izin prinsipnya ada, ternyata tidak dicairkan. Jadi nggak bisa terlaksana ya. Nggak terlaksana, dia sudah punya utang ya. Ya udahlah jadinya. Case-nya sama kayak Garuda mungkin. Garuda juga iya benar. Baik Bu Nevi, saya pengen tahu juga nih Bu, seberapa besar sih Ibu melihat optimalisasi dari PMN yang telah diberikan tadi PMN di BUMN karya tersebut nih ke depannya? Iya, dalam mengukur sebuah BUMN ya, menyerap PMN dan optimal bisa dilihat dari dampak manfaat yang diberikan untuk masyarakat dan negara. Ya, selain itu dalam pengelolaannya akuntabel serta transparan, tadi disebutkan good corporate governance dan good corporate management dan juga prinsip kehati-hatian ya. Nah ini PMN diberikan pada BUMN harusnya bisa berdampak pada peningkatan kinerja keuangan ya, namanya badan usaha milik negara. Memang aset meningkat nih ya, tapi juga harus untung dong gitu ya. Walaupun di backing negara tapi ya harus nggak mau untung rugi dong ya Bu ya. Iya harus untung dong ya, jangan rugi ya. Dan akhirnya bisa memberikan kontribusi dividen dari dividen BUMN pada negara. Karena kita juga lihat pada realisasi 5 BUMN penyetor dividen terbesar hingga 31 Juli 2022 tidak ada satupun BUMN karya di situ ya. Nah, adapun list yang BUMN penyumbang dividen ya Bu ya. Ya, terbesar BRI, Bank Mandiri, Telkom, BNI dan Pelindo. Ya, itu yang list ya, yang terakhir ya, yang terbesar berikan dividen. Saya juga pengen tahu kenapa kok nggak ada BUMN karya di situ satu aja ya. Untuk walaupun tadi ya, sudah ada laba bersih sudah ada ya. Tapi masih mungkin belum jauh lah ya. Belum besar ya untuk memberikan dividen terbesar ya. Artinya mungkin juga dia ada dividen tapi mungkin belum terbesar ya. Penggunaan jalan tol di Indonesia juga masyarakat lebih suka nggak lewat tol mungkin ya Bu ya. Sekarang mungkin untuk jadi tantangan aja kali ya buat pemerintah ya. Saya juga kan dengan tarif juga mahal ya. Jadi memang mungkin masalah kebiasaan ya, pembiasaan aja yang tadi mungkin biasa naik. Tapi kan kita juga karena pandemi juga ya. Jadi kalau dulu sebelum pandemi saya pikir orang udah banyak jalan-jalan jalan tol ya. Karena pandemi ini jadi tantangan buat kita bagaimana menghidupkan perekonomian dengan kita menggunakan jalan tol gitu. Semoga nanti mobilisasi setelah pasca pandemi ini kembali. Iya, saya pikir orang sudah mulai jalan-jalan ya, lalu lalang lewat jalan tol karena sekarang juga tiket pesawat sudah tambah mahal. Saya pikir jalan tol pasti jadi alternatif yang terbaik. Seperti di Dapilibut tuh kalau salah naik bus aja tuh sudah 10 bus ya sehari gitu ya, satu perusahaan. Kalau di Dapilibut sendiri kan di Padang tuh bus menjadi salah satu moda transportasi utama ya Bu ya? Ya karena murah. Jadi kalau tiketnya aja udah hampir 1,5 ya 1,2. Bus itu 500. Jadi mereka dan cepet ya dengan jalan tol. Ya jadi hanya 24 jam. Jadi kalau jalan tol selesai semua tuh katanya bisa lebih cepat lagi. Bisa 20 jam apa atau 24 jam. Pokoknya sekarang 30 jam
Nanti bisa lebih cepat lagi jadi 24 jam, bahkan bisa jadi 20 jam. Jadi seperti kita ke Jogja sekarang pergi pagi nyampe ke anak saya kemarin ke Jogja 6 jam ya. 6 jam, betul. Oh, 6 jam. Jangan-jangan nanti kita ke Padang cuma 12 jam ya atau 20 jam ya. Berangkat pagi malam nyampe di Padang. Kan nggak pernah kejadian itu di Padang. Oh. Dari Padang. Dari Padang ya Bu ya. Dan ini Bu terkait dengan faktor sosial dan kepercayaan masyarakat dalam penggunaan PMN ini seperti apa sih di BUMN? Iya, masyarakat harus mempercayai bahwa BUMN itu akan menggunakan PMN dengan bijak dan efektif serta efisien dalam mengerjakan PSN tadi ya, selama BUMN tersebut transparan dan akuntabel ya. Hal ini kembali kepada indikator BUMN yang layak mendapatkan PMN tadi, sehingga kita masyarakat terpuaskan secara akademik dan rasional dalam dasar penggunaan PMN dan merasakan langsung manfaatnya ya. Tentu kepercayaan itu terbangun dengan sendirinya, pasti akan percaya ada hasilnya ya gitu. Dan semoga nanti tentunya di Dapil Ibu sendiri tol Trans Sumatera nanti bisa membuktikan ke masyarakat bahwasannya pajak mereka nih yang dialokasikan bisa menghasilkan ya Bu ya, dan juga berdampak bagi masyarakat. Baik Bu Nevi, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita tentunya setelah informasi yang mulai berikut ini. Jadi tetap di podcast Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Baik pemirsa, kembali lagi tentunya pemirsa TVR juga pendengar TVR Radio Parlemen. Berjumpa lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih bersama saya Bung Pratama dan juga narasumber kita yang spesial pada kesempatan hari ini ada Ibu Nevi Zuhairina. Nah Bu Nevi, di kesempatan beberapa minggu lalu juga di RDP Komisi 6, Bimo sempat melihat bahwa Bu Nevi memaparkan terkait potensi di mana nantinya tol Trans Sumatera ini akan berdampak positif ya terhadap perkembangan tentunya di sektor perdagangan dan juga di sektor pariwisata nih. Bu Nevi, boleh dijelaskan? Ya, luar biasa ya. Memang jumlah penduduk Pulau Sumatera ini kan nggak sebanyak Pulau Jawa ya. Tapi mungkin mudah-mudahan nggak ada jalan tol, jadinya penduduk Pulau Jawa tuh juga lalu lalang juga ke Sumatera gitu ya. Dia nggak cuma di Jawa tapi lintas pulau ya Bu ya. Dia bawa uang ke Pulau Sumatera gitu ya. Mungkin berbisnis nanti berbisnis di sana. Ya, jadi sudah ada informasinya dari BUMN. Jadi dari PT Sarana Multi Infrastruktur yang juga merupakan sebuah BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur menyebut bahwa pembangunan 11 ruas prioritas JTTS berpotensi menghasilkan output terhadap perekonomian nasional mencapai 768 triliun. Ya. Nilai ini diperhitungkan dari masa selesai konstruksi hingga tahap operasional jalan tol hingga tahun 2033. Output dari JTTS yang dihitung SMI mencakup banyak dari dua hal. Dari dua tahap, yaitu saat JTTS masih dalam fase konstruksi mencapai 367 triliun dan output yang diperoleh pada saat tol beroperasi hingga tahun 2033 401 triliun. Output tersebut dihasilkan dari stimulus yang digelontorkan mencapai 452 triliun, terdiri dari 105 triliun pada tahap konstruksi dan 257 triliun pada tahap operasional. Output tersebut jika dihitung per tahun mencapai sekitar 51 triliun. Nilainya juga setara dengan 2,2% terhadap PDRB Sumatera tahun 2020. Jadi keberadaan jalan tol ini ternyata juga memberikan dampak ekonomi terhadap sektor rumah tangga. Tol Trans Sumatera diperkirakan menyumbang 119 triliun terhadap pendapatan rumah tangga. Selama tahap pembangunan, JTTS memberikan tambahan pendapatan rumah tangga sebesar 57 triliun dan tahap operasional 62 triliun. Ini udah hasil survei ya, hasil penelitian. SMI juga memperkirakan tol Trans Sumatera dapat menambah 671.000 tenaga kerja setiap tahunnya. Ya, tenaga kerja baru nih ya, ini mencakup penambahan 486.000 tenaga kerja selama proses konstruksi serta 185.000 di tahap operasional. Ya, jadi jumlah tersebut adalah 2,4% dari tenaga kerja Indonesia. Nah, outputnya kita harapkan ke depan itu tentu adanya peningkatan perekonomian di daerah di mana jalan tol itu lewat ya, dan juga adanya memiliki potensi pariwisata yang ditingkatkan dan diuntungkan. Artinya dengan kemudian akses transportasi akan membuat wisatawan lokal bahkan mancanegara. Jadi kayak di tempat dapil ibu itu kan 2 kali sehari tuh pesawat dari Malaysia ya, Kuala Lumpur. Ya, langsung ke Padang ya. Jadi kalau sampai di Padang dengan ada jalan tol nanti kan bisa pergi jalan-jalan Pekanbaru ya. Kita sudah mulai ada tuh
dari Pangkalan Pekanbaru, karena di sana juga ada destinasi pariwisata ya, Masjid Pengairan ya dan sebagainya ya. Dan tidak langsung akan mendongkrak perekonomian UMKM masyarakat lokal. Pasti akan terdongkrak ya. Di situ kita udah sampaikan seperti rest area yang ada di selama jalan tol itu harusnya rest area yang dimiliki oleh pelaku UMKM di daerah yang dia lewati. Kalau rest area sendiri itu kan nantinya akan dari Lampung sampai Aceh ya Bu ya. Ya. Untuk pengelolaan rest area sendiri itu dikelola oleh masing-masing daerah yang disinggahi atau Maksudnya seperti dari itu sih dari BUMN karyanya. dari BUMN Ya, karyanya? tapi kita sudah minta dia harus Ada membawa UMKM-nya ya, pelaku UMKM ya tersempat ya. daerah yang dilewatinya. Kemarin bahkan saya dengar dengan adanya kita jalan tol dibuka di jalan tol Sumatera itu, PLN itu sudah membangun ini kayak tower-tower baru gitu. Oh, Jadi tentunya kayak untuk pengembangan wilayah mendukung gitu. ini ya Bu ya, mungkin listriknya ya nanti Iya, di listriknya. rest area ya. Iya, gitu. Saya dengar gitu. Berarti nanti kesinambungan beberapa BUMN nanti seperti PLN dan nanti Utama Karya sendiri Iya, udah selaku pasti saya pengembang pikir. sudah pasti ya. Iya, jalan tol ini kan sebagai kayak stimulan ya untuk pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi apa namanya, dampaknya nanti melebar dari berbagai sektor Pasti, ya. ya pasti. Dan terakhir nih Bu Nevi, Ya, nggak ya, kerasa ya. nih sudah di penghujung acara kita. Ya, Harapan Ibu nih, mau pengen tahu terkait BUMN karya ke depannya Ya. agar PMN ini yang berasal dari APBN dapat diserap dengan optimal. Dan juga nantinya tentunya harapan masyarakat dan pemerintah BUMN karya ini tidak seberapa banyak menyerap PMN. Ya, memang kita harapannya agar PMN sudah dapat tuh bisa digunakan dengan asas yang efektif, efisien, transparan, akuntabel ya, sehingga tepat waktu dan langsung digunakan sebesar-besar untuk kepentingan masyarakat ya, dan terus juga menguntungkan ya, bahkan juga mengoptimalkan sumber pembiayaan dari luar ya, sehingga tidak mengandalkan PMN dari APBN. Dan ini kan tidak mendidik namanya ya dengan untuk BUMN seperti ini ya, jadi dapat fasilitas terus ya. Kita udah kasih tahu udah jangan minta PMN lagi, BUMN ya udah, mudah-mudahan terakhir lah ya tahun ini 2023 ya, kita udah rencanakan 2023, 2024 nggak ada lagi ya. Kita akhirnya tidak memiliki daya saing dengan pihak swasta gitu kalau minta-minta terus gitu. Sebetulnya untuk apa namanya, pembatasan diberikannya PMN tuh ada nggak sih Bu dari Jadi Komisi kalau 6 sendiri? penugasan tentu dia dapat PMN. Oh, pasti dia ya. Iya, penugasan. Tapi Kalau yang memang untung-untung ya harusnya nggak boleh, dia Nggak boleh. harus buat aksi koperasi. pernah nggak Bu nggak dikasih gitu PMN-nya? Kayaknya tuh loh ada yang nggak cair apa ya? Pernah Juga nggak cair? kurang. Iya, ya ada yang harusnya tahun 2022 ini. Ada yang 22 cair sekarang, tapi nggak cair. mungkin cair akhir tahun. Oh, jadi ini Mungkin sempat lama ya sekarang. berterhambat ya Bu Iya ya. benar. Kan masalah keuangan negara juga ya, kita juga. Iya. Maka tadi kan saya sampaikan bahwa harusnya BUMN ini ya nggak minta PMN gitu. Ya harusnya dia, kecuali kalau itu penugasan. Dan tentu harapan kita juga sebagai perwakilan dari masyarakat nih Bu ya, Iya, parlemen betul. ini tentunya BUMN karya ini khususnya bisa menghasilkan dividen yang besar dengan Harusnya. bersaing dengan para BUMN yang lain ya Bu ya. Ya. Baik, Ya, terima memang, kasih. ya. Ya. Terima kasih Ibu Nevi Ya, Zuhairina sama-sama ya, atas sama-sama. kesempatannya menyempatkan Sama-sama. waktunya hadir di podcast Sudut Dengar Parlemen pada kesempatan hari ini. Dan harapan Makasih. kita tentunya nanti kita bisa berjumpa kembali Bu Insya Allah. di Iya, topik-topik selanjutnya yang lebih menarik tentunya. boleh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, pendengar dan juga pemirsa TVR dan Radio Parlemen, saya Bimo Pratama dan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatiannya tentunya dan sampai jumpa di Sudut Dengar Parlemen selanjutnya.